Horasma dihita saluhutna. Shalom. Salam reformanda. Masih holongan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu Palmarum ini tertulis dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 hingga ayat 19. Demikian firman Tuhan menyapa kita. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Izinkan juga saya membaca dalam bahasa Batak, bahasa resmi gereja kita, tentang nats ini. Dibongoti Yesus huta Yerusalem. Dungi torang ni ari nai dibege halak natorop naro tu pestai nanang Roma Yesus tu Yerusalem. Jadi dibuat nasida ma'aka mare-mare lah monomu ibana. Hud di jauh-jauhon. Hosianna. Pinasupasuma naro marhite goar ni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapat Yesus ma halo disada. Ima dihuduli hobar tunatar surati. Unak koma biar borusion idamah rajam donaro marsuhudul di anak ni halode. Alidang dia tusia kasih sian nahiani dung pemar sangap Yesus asa dingot nasida naung marhahonaan tu ibana do hape nata surati rodi pambahen nasida tu ibana. Laos dia tidak kon natorop akan namandongan ibana do bahwa naung jinau nai sila sarus sian tanoman lah manungguli ibana sian namate. Jadi ala naung dibagi natoropi barita ni tad dan nabi nahen nai ubahen na ditomu nasida ibana. Jadi doa kapari sama nasida. Di dahamu do naso marniula nabi nahemu ai lihat portibiod do payutiut ibana. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, inilah minggu ketiga gereja kita HKBP Bandung Reformanda mengadakan ibadah minggu live streaming. Banyak perasaan dan pikiran yang berkecamuk dalam diri kita saat ini. Situasi seperti ini wajar. Dan ini menandakan bahwa kita masih hidup, masih waras. Namun, jangan kita biarkan kita kalah oleh situasi saat ini. Tetapi sebaliknya, marilah kita dengan situasi saat ini, masa pandemi COVID-19 ini, mulai berhikmat, semakin kritis dan rendah hati.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kita kasih, kita sadari atau tidak, saat ini kita telah memasuki minggu terakhir sebelum Jumat Agung. Sebelum kematian Tuhan Yesus Kristus, yakni yang kita sebut dengan Minggu Palmarum, Minggu Mare-Mare. Penekanan minggu ini menghantar kita memaknai arti minggu ini dan menyadarkan kita akan arti pengorbanan Yesus di kayu salib. Minggu Palmarum, Minggu Palmare ini menggambarkan situasi Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem untuk menyatakan diri sebagai juru selamat, menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Kedatangan Yesus ke Yerusalem ini direspon orang banyak dengan melambai-lambaikan daun palma dan sorak-sorak dengan mengatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Orang banyak itu sudah terobsesi dengan karya-karya Yesus yang luar biasa. Dan sekarang mereka ingin mengangkatnya menjadi penyelamat mereka, pembebas mereka dari kekuasaan Romawi yang pada saat itu menjajah mereka. Dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, dalam hidup mereka, mereka sangat merindukan seorang pembebas dari penjajahan Romawi yang menjajah mereka pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menariknya obsesi mereka itu tidaklah sepenuhnya dilaksanakan oleh Yesus. Di mana Yesus datang dengan mengendarai seekor keledai. Yesus menghampiri mereka yang terobsesi akan seorang juru selamat, seorang pembebas, dengan menaiki seekor keledai, bukan seekor kuda, lambang duniawi tentang keperkasaan. Namun karena obsesi orang banyak itu telah mengendalikan pikiran mereka, telah mengendalikan hati mereka, telah mengendalikan perasaan mereka, orang banyak tidak mempersoalkan hal itu. Sekalipun Yesus sudah memberi pesan melalui tunggangan seekor keledai itu, dan bahkan sebelumnya juga melalui pengajarannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang kalau obsesi itu telah menguasai, telah memenuhi hidup kita, maka hati, pikiran, nalar, logika, dan situasi yang ada sepertinya tidak berguna lagi. Obsesi itulah yang menjadi utama, yang menjadi pokok dalam diri seseorang. Dan yang paling ironisnya lagi, ketika obsesi itu tidak terwujudkan, maka hidup seseorang itu dapat berubah 180 derajat, berbalik, bertolak belakang dengan obsesi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, disadari atau tidak, kita pun sering menempatkan diri lebih tahu atas diri kita daripada Tuhan. Kita sadari atau tidak, kita pun sering menempatkan diri kita lebih tahu atas diri kita daripada Tuhan. Kita sering menempatkan Tuhan yang menciptakan kita untuk tunduk, untuk taat atas obsesi kita, atas pikiran dan kehendak kita. Hal itu sering nampak dalam perbuatan-perbuatan kita, terlebih dalam doa kita.
dalam doa-doa kita memohon agar Tuhan mendengar dan mengabulkan permohonan kita. Orang banyak yang menyambut Yesus dalam nats ini adalah representasi kita semua. Orang banyak yang menyambut Yesus ketika Yesus memasuki kota Yerusalem itu adalah representasi saya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Memang tidak salah kita menyatakan dan mengangkat persoalan-persoalan yang kita hadapi kepada Tuhan. Kemudian memohon pertolongannya sambil mengutarakan jawaban-jawaban kita, sambil memberitahukan keinginan-keinginan kita atas persoalan-persoalan tersebut. Namun satu hal kita sering lupa, kita tidak biarkan Tuhanlah yang berkehendak atas semuanya. Satu hal sering saya lupa, satu hal mungkin Bapak Ibu sering lupa, kita tidak biarkan agar Tuhanlah yang berkehendak atas semuanya. Sebagaimana Yesus juga mengalami hal yang sama dengan kita. Namun, dia sadar bahwa segala sesuatu dia biarkan Bapanya yang menentukan. Ini dia hadapi juga ketika menjelang hari kematian itu. Dengan ungkapannya yang mengatakan, "Ya Bapa, sekiranya boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku, kehendak-Mulah yang jadi." Perkataan seperti ini juga pernah dikatakan oleh seorang manusia yang bernama Maria. Lebih kurang 33 tahun sebelum Yesus mengatakannya. Yaitu dalam ungkapannya mengatakan, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Dan hal ini pun diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di dalam doa Bapa kami. Yang mengatakan, "Jadilah kehendakmu, thy will be done." Semuanya itu kita ketahui. Semuanya itu kita hafal. Tetapi sayangnya belum kita hidupi. Sayangnya belum kita lakukan. Maboto mangatusi alai dang dope mangulahosa, dang dope makanguluhosa. Kudangan dope hita ahu hamu amang inang akahangi pinaribot saluhutna omdo nato lip service menjadi bagian warna kehidupan kita yang saat ini ditentang oleh firman Tuhan untuk kita hancurkan, untuk kita tinggalkan. Sekiranya pikiran kita itu benar, sekiranya permohonan kita itu benar, sekiranya perasaan kita itu benar, Tuhan pasti akan memberikannya. Tuhan pasti akan menjadikannya. Kondisi ini mengajak kita Bapak Ibu Saudara-saudara untuk belajar ulang, berpikir ulang untuk memperbaiki diri kita dan memperbaiki hubungan kita kepada Tuhan dan sesama. Kok bisa ya pikiran saya tidak seperti yang saya pikirkan? Kok tidak seperti perasaan saya? Menyadarkan kita akan keterbatasan kita, menyadarkan kita akan kekurangan kita. Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks masa pandemik COVID-19 ini, pertanyaan yang relevan yang harus kita jawab adalah, bagaimana kita menggambarkan lawatan Yesus kepada kita yang datang menyatakan diri sebagai juru selamat itu? Bagaimana kita menggambarkan lawatan Yesus yang datang menyatakan diri sebagai juru selamat di situasi pandemi COVID-19 ini? Dia hadir dalam bentuk peringatan.
Dia hadir dalam bentuk petunjuk-petunjuk yang ada. Dia hadir dalam himbauan-himbauan yang ada. Dan ini juga menantang kita untuk merespon lawatan Yesus tersebut sambil mengatakan Hosanna, selamatkanlah kami. Tapi juga membiarkan diri kita untuk mampu menerima apa yang diberikan Yesus dengan sukacita, sekalipun mungkin berbeda dengan hati, pikiran, dan perasaan kita. Dan lawatan Yesus ini juga mengajak kita untuk tidak mudah putus asa, untuk tidak kecewa, untuk tidak marungut-tunggut. Minggu Palmarum ini juga mengajarkan kita Bapak Ibu Saudara-saudara untuk meneladani, belajar dari sikap dan sifat Yesus yang bersedia secara total dan sadar melaksanakan perintah Bapa di surga, melaksanakan tugas yang sampai kepada kita masing-masing, mengikut Yesus baik suka dan duka, mengajak kita, saya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bersikap tidak takut tetapi juga tidak gegabah, mengajak kita untuk bersikap berani, tapi juga hati-hati dan waspada. Minggu Palmarum ini juga mengingatkan kita akan situasi atau kejadian yang seketika dapat berubah 180 derajat. Minggu Palmarum ini juga mengingatkan kita akan situasi atau kejadian yang seketika dapat berubah dari susah menjadi suka, dari senang menjadi tidak senang, dari suasana duka cita ke suasana sukacita, dari suasana sukacita ke suasana duka cita. Itulah gambaran kehidupan di dunia ini, dunia yang fana, yang di dalamnya kita ada dan berada, untuk kita ketahui dan sekaligus kita jalani dan kita menangkan. Hanya bersama Yesuslah kita dapat menjalani dan memenangkan situasi demikian. Minggu Palmarum, Minggu Palma atau Minggu Mare-Mare mengingatkan saya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian akan hal itu, dan mengatakan kepada kita, Juru Selamat telah datang dan kita pun dibebaskan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami, atas firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa Engkau menghampiri kami dalam kehidupan nyata kami. Dan kami menyambutnya Tuhan, dengan meneriakkan Hosana, bahwa Engkau akan menyelamatkan kami. Dan biarlah cara Tuhan yang ada, yang hadir, yang kami terima. Dan untuk itu pun, ajarlah kami untuk mampu melihat cara Tuhan menghampiri kami, cara Tuhan melawat kami, cara Tuhan menyatakan diri sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahwa itulah yang terindah bagi kami. Sekalipun mungkin hal itu bisa berbeda dengan pikiran kami, dengan perasaan kami pada saat ini. Ajarlah kami untuk mampu melihat cara Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidup kami pada saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan kehidupan kami selanjutnya. Berjalanlah Tuhan bersama kami, di depan, bersama, di tengah-tengah kami, dan di belakang kami,
sehingga kami bisa tenang mengarungi perjalanan hidup menuju surga harapan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.